Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79. Saat ini yang saya beri tema Allah mempersiapkan. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Bilangan, ya hari ini kita sampai kepada kitab Bilangan. Pasal 1, saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bilangan 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kitab Bilangan, dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Bemidbar yang berarti di padang gurun atau kitab di padang gurun, itu kitab Bilangan. Kita bisa melihat itu di dalam ayatnya yang pertama. Firman Tuhan katakan Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam bahasa Ibrani Wayedaber Adonai El Mose Bemidbar Sinai Beohel Moed, ya, yang artinya Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Nah, kitab Bilangan ini adalah kitab keempat dalam Alkitab Ibrani dan juga dalam Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, Alkitab yang kita punya saat ini. Kitab ini menjelaskan tentang perjalanan bangsa Israel dari padang gurun Sinai sampai ke tanah Kanaan, ya, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel ada banyak kisah yang terjadi, yang ditulis dalam kitab Bilangan. Ya, kita bisa melihat itu nanti di Renungan 79 selanjutnya, ya, yang akan menjelaskan tentang apa kisah di dalam kitab Bilangan ini yang terjadi. Karena ada banyak hal yang terjadi dalam setiap perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Namun saat ini kita akan melihat apa yang dijelaskan di dalam pasal 1. Ya. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk melakukan sensus kepada orang Israel dengan dibantu oleh 12 pemimpin yang dipilih dari 12 suku Israel, ya. Nah, dan yang dihitung ini adalah semua laki-laki berumur 20 tahun ke atas dari segenap umat Israel. Kita bisa melihat ini, ya, saya bisa menduga ini bahwa Allah pasti memiliki tujuan khusus, ya. Ada rencana yang luar biasa Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga ia memerintahkan Musa dan Harun untuk menghitung jumlah orang Israel. Nah, apa tujuan dan rencana Allah kepada umatnya, kepada bangsa Israel? Di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga, ya, ayat 2 dan ayat yang ketiga, khususnya di ayat yang ketiga saya baca, yang sanggup berperang, ya. Yang sanggup berperang. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan seperti ini, yang sanggup menjadi tentara. Jadi Allah sedang mempersiapkan, ya, seperti tema kita, Allah mempersiapkan. Allah sedang mempersiapkan umat yang kuat, yang pandai atau tahu berperang. Karena dalam perjalanan di padang gurun bangsa Israel akan banyak menghadapi peperangan. Itu adalah tantangan yang harus mereka lewati, yang harus mereka hadapi untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan dari setiap tantangan itu mereka harus mengalami kemenangan. Dan bagaimana kalau
umat-umat Tuhan pada waktu itu tidak bisa bertempur, tidak bisa berperang. Ya. Seperti ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Mesir mengejar mereka dengan tentara-tentaranya. Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang berperang ganti mereka. Ya. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya Allah mempersiapkan mereka. Mempersiapkan berarti ada latihan untuk menjadi tentara atau laskar yang siap untuk berperang. Ya. Di mana-mana tentara itu dilatih. Ya. Tentara itu harus belajar. Ya. Bahkan sangat ekstrim mungkin apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi seorang tentara, seorang pasukan yang siap untuk berperang. Ya. Sama seperti Allah lakukan kepada umatnya. Ya. Dan Allah yang melatih umatnya. Kita lihat dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. Ini adalah Mazmur dari Daud. Mazmur 144 ayat 1 Daud katakan seperti ini. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya. Allah yang melatih umatnya, yang mengajarkan umatnya untuk berperang. Dan Allah juga yang ada di tengah-tengah umatnya dan memberi kemenangan. Ya, jadi Tuhan itu mengajar umatnya. Tuhan itu melatih mereka untuk bisa berperang. Ya. Tapi bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Ya. Tetapi Allah ada di tengah-tengah mereka. Sebab di tengah-tengah bangsa Israel itu ada kemah. Itu menunjukkan bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah tidak membiarkan mereka berperang sendiri. Allah menjadi pembela mereka. Allah menolong setiap kehidupan mereka. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Kita bisa lihat lagi dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan adalah pahlawan perang. Ya, yang menyertai kita. Yang berperang dengan kita. Memberi kita kemenangan. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan. Yang mengajarkan begitu banyak hal dalam hidup kita. Melatih kita. Kitab Bilangan ini mengajarkan kepada kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Walaupun hidup itu sulit, syarat dengan pengalaman padang gurun, ada banyak peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan kita. Melawan kuasa kegelapan. Jadi ada upaya-upaya dari kuasa kegelapan dengan begitu banyak cara untuk menggagalkan perjalanan kita, umat Tuhan, dengan Tuhan. Untuk menuju kepada janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebagai umat Allah kita tidak perlu putus asa. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia yang melatih kita untuk menjadi pemenang. Nah, bagaimana Allah melatih kita untuk berperang dan menjadi pemenang? Tentunya lewat doa kita kepada Tuhan, persekutuan di dalam firman Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, ada kekuatan di sana, ada kemenangan. Itu Tuhan sedang mengajarkan kita, melatih kita menjadi umat yang kuat. Sehingga kita menang dalam peperangan rohani. Ada persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang Tuhan berikan bagi kita menjadi penolong dalam hidup kita. Yang akan mengajarkan begitu banyak hal dalam hidup kita ketika kita bersekutu di dalam doa dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya di sana kita akan mendapatkan banyak hal, banyak kekuatan yang pada akhirnya membuat kita menang
dalam menghadapi peperangan rohani di hari-hari ini. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membela dan menjadikan kita umat-umat Tuhan yang menang bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, yang kami agungkan, kami tinggikan. Terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur ada begitu banyak hal Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan menghadapi hari-hari ini yang penuh dengan peperangan rohani. Kami percaya Tuhan bahwa hanya dengan Tuhan kami akan menang ketika kami hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang sedang mempersiapkan kami dan terus mempersiapkan kami menjadi umat-umat yang menang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mau berdoa saat ini kiranya keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Kiranya keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang memasyurkan nama-Mu di depan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.